Muhammad Aziz, Ibu. Muhammad Aldo, Ibu. Muhammad Akila, Ibu. Muhammad Arif, Sakit. Muhammad Asaka, Sakit. Muhammad Ridwan, Ibu. Muklis Saputra, Rehan Ardiansa, Ibu. Rehan Fadilat, Ibu. Revananta, Ibu. Riko Pratama, Ibu. Rio Agustiawan, Ibu. Sardan Ramadan, Ibu. Satria Idola Pasaribu, Ibu. Yuga Nur Adwi, Ibu. Dani Firmansyah. Ibu. Jadi yang tidak hadir pada hari ini, Arif. Arif, Ansakari. Sasa, Masari. ada ininya, ada surat izinnya. Ada. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada surat izin itu dinyatakan Alfa. alfa. Oke, baiklah anak ibu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang perkembangan. Kita sudah membahas tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Ya, jadi karena kemarin belum selesai, minggu ini kembali kita ulas. Ya, kembali ibu ingatkan di sini adalah tujuan pembelajarannya. Fasenya adalah fase E, elemennya adalah sejarah peradaban Islam. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menganalisis sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Ya, peserta didik dapat menganalisis peran tokoh ulama dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis sejarah perkembangan kesultanan di Indonesia. Ya, karena kemarin kita sudah membahas dan belum selesai, jadi untuk sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, ibu mau bertanya nih kira-kira. Ya, jadi minggu lalu sudah kita bahas ya tentang sejarah peradaban Islam. Ya, jadi kira-kira kalau diberikan pertanyaan, anak ibu bisa menjawab nggak? Bisa. Nanti bagi yang bisa menjawab atau yang ibu tunjuk, silakan dijawab pertanyaan ibu. Ya, oke. Pertanyaan pertama, ibu akan bertanya sama kalian. Nanti ibu tunjuk aja lah ya orangnya ya. Saya ibu tunjuk orangnya. Yang pertama pertanyaan adalah bagaimana sejarah masuknya agama Islam di Indonesia? Ayo, minggu lalu sudah kita bahas. Sekarang ibu ingin tahu kira-kira anak ibu tahu nggak? Atau tunjuk saja tangannya. Yang tahu siapa? Yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, Sadan, silakan jawab. Agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Cara ini salah satunya dilakukan melalui pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Oke, selesai. Oke, beri tepuk tangan. Pembelajaran kita minggu lalu berhasil ya. Untuk pertanyaan kedua, nanti silakan acungkan tangannya bagi yang bisa menjawab. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana peran tokoh ulama dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia? Siapa di anak ibu yang bisa? Silakan menjawab. Adapun peran tokoh ulama dalam menyebarkan agama Islam, contohnya seperti Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Gresik, Sunan Muria. Mereka menyebarkan agama Islam menggunakan